Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hanifatun Nikmah, Prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas C, dapat mempresentasikan mengenai investasi dalam ekonomi Islam. Investasi. Apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bagi seorang pelaku usaha atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa di era digitalisasi yang sudah semakin pesat dan tidak ada orang yang tidak mengenal apa itu digital, apa itu internet, apa itu media sosial, itu sangat mempermudah bagi setiap pelaku usaha, khususnya investor ini, agar mereka lebih mengetahui mengenai apa itu investasi. Kemudian prinsip ekonomi Islam dalam bermuamalah. Jadi ini juga ditujukan kepada seorang investor, yang mana seorang investor juga tentunya harus memiliki prinsip bermuamalah ini, harus memegang prinsip ini. Yang pertama, tidak mengandung unsur keharaman, baik dari zatnya, cara mendapatkannya, maupun dalam penggunaannya. Yang kedua, tidak mendolimi dan tidak didolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Yang keempat, transaksi yang dilakukan atas dasar saling rela, bukan paksaan. Kemudian yang terakhir, investasi atau muamalah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Kemudian poin ketiga, mengenai jenis-jenis investasi. Ya, jadi investasi yang pertama adalah investasi yang disyariatkan. Bagaimana itu investasi yang disyariatkan? Investasi yang disyariatkan yang pertama yaitu investasi dengan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu dengan prinsip musyarakah. Bagaimana itu prinsip musyarakah? Prinsip musyarakah yaitu perjanjian untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang ditentukan di awal. Keduanya sama-sama investasi yang disyariatkan oleh Islam. Perbedaannya adalah prinsip mudharabah dengan perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal, seperti halnya investor dan pengusaha. Investor sebagai pemilik modal dan pengusaha sebagai pengelola modal. Kemudian yang musyarakah ini seperti halnya koperasi. Jadi anggota yang ada di koperasi tersebut wajib menyertakan modal yang akan dikelola di koperasi tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua, mengenai jenis investasi, ada investasi yang dilarang di dalam Islam. Apa saja? Yang pertama ada investasi yang mengandung unsur maisir, yaitu perjudian. Investasi yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad. Maksudnya akadnya itu masih belum pasti. Kemudian yang ketiga, investasi yang mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi. Yang keempat, investasi batil, yaitu tidak sesuainya rukun dan syaratnya. Akadnya tidak sesuai, rukunnya tidak sesuai, syaratnya tidak sesuai, maka itu disebut investasi batil. Kemudian ada investasi bai' maqdum, yaitu jual beli yang belum dimiliki. Barang itu belum dimiliki tapi sudah diinvestasikan. Nah, itu dilarang dalam Islam. Ada ikhtikar, yaitu penimbunan. Investasi dalam hal penimbunan ini juga dilarang dalam Islam. Ada tagrir, yaitu mengandung unsur kebohongan. Ghaben,
ketidakseimbangan antara objek yang dipertukarkan dalam suatu akad. Tadlis menyembunyikan kecacatan objek, doror yaitu dapat menimbulkan bahaya. Jadi ada baiknya kalau kita berinvestasi, kita itu harus tahu dulu kita menginvestasikan harta kita di bidang apa, kita menginvestasikan harta kita kepada siapa, begitu. Kemudian poin selanjutnya mengenai pengembangan investasi syariah berdasarkan komitmen sebagaimana yang akan kami sebutkan. Yang pertama, memilih jalan yang terbaik untuk investasi, dan yang kedua, menghindari untuk memperkerjakan orang-orang yang kurang akal. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, ada investasi yang disyariatkan, ada investasi yang dilarang di agama. Jadi mungkin itu cukup menjadi bekal bagi kita calon investor dalam menginvestasikan harta kita. Jadi kita harus mengetahui akadnya terlebih dahulu, kepada siapa kita berinvestasi, kemudian apa yang akan nanti harta kita akan dikelola untuk hal apa. Jadi kita sebagai calon investor itu sebaiknya mengetahui karakteristik terhadap hal-hal yang menyangkut dengan investasi yang akan kita lakukan, sehingga investasi yang kita lakukan, yang kita jalani menjadi investasi yang bernilai berkah dan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.